Kita ada janji dengan sahabat wanita mulia yang disebut Iman Abu Nuaim, Ummu Umarah, wanita yang berbayat di Aqabah, pejuang wanita yang memerangi kaum lelaki, wanita tua yang serius, bersungguh-sungguh rajin puasa, beribadah dan menjadi tumpuan. Imam Az-Zahabi menuturkan tentangnya. Ummu Umarah Nasibah binti Ka'abah bin Amr bin Auf bin Mabzul, wanita mulia, mujahidah, al-Ansyariyah, al-Khajrajiyah, al-Najariyah, al-Maziniyah, al-Madaniyah. Saudaranya Abdullah bin Ka'ab al-Mazini termasuk veteran Badar. Saudaranya yang lain Abdurrahman seringkali menangis. Ummu Umarah hadir pada malam Aqabah, hadir dalam perang Uhud, Hudaybiyah, Hunain, dan perang Yamamah. Ia berjihad dan melakukan banyak sekali aksi. Sejumlah hadis diriwayatkan darinya, tangannya terputus dalam jihad. Sebelumnya, Ummu Umarah menikah dengan Zaid bin Hashim al-Mazini an-Najjari, lalu melahirkan Abdullah dan Hubaib. Kedua anaknya ini mendampingi Nabi setelah Zaid bin Hashim meninggal. Ia menikah dengan Ghaziyah bin Amr al-Mazini an-Najjari, lalu melahirkan Khawlah. Ia, anak-anaknya dan keluarganya punya kedudukan besar dalam Islam. Selepas Baitul Aqabah pertama, Rasulullah untuk pertama kalinya mengirim duta Islam, Mus'ab bin Umair, yang meraih kesuksesan signifikan dalam menyebarkan Islam dan mengumpulkan banyak orang dengan metodenya nan tenang, akhlaknya nan harum, hujahnya nan kuat, dan kecerdasannya nan kokoh, karena dia terdidik di bawah didikan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, belajar darinya tentang tata cara berdakwah. Ummu Umarah termasuk di antara mereka yang masuk Islam berkat usaha Mus'ab bin Umair, sehingga ia punya janji dengan kebahagiaan dunia akhirat. Pada tahun berikutnya, 33 lelaki dan 2 wanita datang menemui Nabi untuk melangsungkan Baitul Aqabah kedua. Kedua wanita itu adalah tamu kita kali ini, Ummu Umarah Nasibah binti Ka'ab dan Ummu Mani Asma binti Amr. Baiat penuh berkah ini berlangsung. Ummu Umarah berbaiat kepada Rasulullah sehingga ia menorehkan lembaran cahaya di kening sejarah dengan peristiwa ini. Ummu Umarah kembali ke Madinah dengan membawa amanah agama agung ini. Begitu sampai di Madinah, ia menyebarkan Islam di kalangan kaum wanita Madinah, anak-anak, keluarga, dan kaumnya. Para ahli sejarah dan penulis biografi menyebutkan bahwa Ummu Umarah turut menghadiri sejumlah peristiwa bersama Rasulullah, yaitu Baitul Aqabah, Perang Uhud, Hudaybiyah, Khaybar, Umrah Qada, penaklukan Mekah, dan Hunain. Ia juga ikut serta memerangi orang-orang murtad dalam Perang Yamamah, menumpas Musailamah al-Kadzab dan para pengikutnya. Di tengah peristiwa-peristiwa ini, Ummu Umarah menorehkan kisah-kisah cemerlang satu persatu. Ia adalah pejuang wanita pertama dalam sejarah Islam. Di antara kisah unik Ummu Umarah, ia berbaiat kepada Nabi untuk membela beliau. Ia memenuhi janji ini dalam perang Uhud dengan baik. Bahkan ia punya kisah agung kala itu yang membuatnya layak mendapatkan berita gembira surga beserta seluruh keluarganya. Suatu ketika, Quraisy tidak pernah tenang setelah mengalami kekalahan dalam perang Badar. Perkembangan-perkembangan yang terjadi kian mengobarkan kedengkian dalam diri mereka. Begitu setahun berlalu, Mekah mempersiapkan segala sesuatunya. Para sekutu mereka ikut bergabung, tidak terkecuali dengan seluruh pihak yang dendam terhadap Islam dan kaum muslimin. Pasukan yang tersulut dendam ini akhirnya bergerak dalam jumlah personil lebih dari 3.000 pasukan. Abu Sufyan, panglima perang Mekah, berpandangan untuk mengajak serta kaum wanita agar lebih memotivasi para pasukan untuk berperang mati-matian agar kehormatan dan harga diri mereka tidak diserang. Kaum muslimin bergerak untuk bertemu dengan kaum musyrikin. Mereka mendirikan tenda-tenda di jalan-jalan perbukitan Uhud, tepatnya di Udwatul Wadi, dengan memosisikan gunung di belakang. Rasulullah menggariskan strategi perang dengan bijak. Beliau membagi para pasukan pemanah di sejumlah tempat dengan menunjuk Abdullah bin Jubair sebagai komandan. Mereka berjumlah 50 pemanah jitu. Beliau menginstruksikan, lindungi kami dengan panah agar musuh tidak menyerang kami dari belakang. Tetaplah berada di posisi kalian, baik ketika kami unggul ataupun terdesak, supaya kami tidak diserang dari arahmu.
Riwayat lain menyebutkan beliau memberi instruksi kepada seluruh pasukan pemanah jitu, lindungi kami dari belakang. Saat kalian melihat kami diserang, jangan bantu kami. Dan saat kalian melihat kami mengumpulkan rampasan perang, jangan turun meninggalkan posisi untuk ikut mengumpulkan rampasan perang bersama kami. Rasulullah memastikan regu pasukan pemanah sudah memegang seluruh instruksi untuk pasukan baris belakang ini. Selanjutnya, beliau memberikan instruksi kepada pasukan baris depan. Beliau memerintahkan agar tidak melancarkan serangan terlebih dahulu tanpa komando beliau. Keluarga beriman ini ikut pergi. Ummu Umarah bersama anaknya Abdullah Hubaib dan sang suami dan anak-anaknya bergerak maju berjihad di jalan Allah. Sementara Ummu Umarah berperan memberi minum para pasukan yang kehausan dan memerban para korban luka. Namun situasi peperangan memaksa Ummu Umarah untuk maju menyerang kaum musyrikin. Ia berdiri bak seorang kesatria yang membela Rasulullah tanpa takut. Ini terjadi ketika para pasukan melarikan diri berhamburan karena ketakutan. Saat itulah Ummu Umarah mengambil pedang dan perisai. Ia berdiri di samping Rasulullah, menjadikan dirinya sebagai perisai hidup untuk beliau. Bentrok berdarah dimulai. Pada mulanya kemenangan berpihak kepada pasukan Allah. Kaum muslimin mulai mengumpulkan rampasan perang. Tiba-tiba para pasukan pemanah meninggalkan pos-pos mereka dan turun ke medan perang. Pasukan musyrik memanfaatkan kesempatan ini. Mereka datang dari belakang dan menyerang kaum muslimin. Mereka berhasil membunuh banyak sekali pasukan muslim. Setelah itu mereka mencari-cari Nabi untuk mereka bunuh. Disinilah segelintir sahabat Rasulullah berkumpul untuk melindungi beliau, termasuk juga Ummu Umarah. Diriwayatkan dari Umar bin Ghaziyah, ia berkata, Ummu Umarah berkata, aku berada di sana. Kaum muslimin berlarian meninggalkan Rasulullah, hingga yang tetap bertahan bersama beliau hanya segelintir saja, tidak lebih dari 10 orang. Akhirnya aku bersama anak dan suamiku menghampiri Rasulullah. Kami mengelilingi Rasulullah untuk memberikan perlindungan, layaknya gelang di pergelangan tangan. Kami sebisa mungkin membela beliau dengan kekuatan dan senjata yang kami punya. Rasulullah melihatku yang saat itu tidak membawa perisai untuk melindungi diri dari serangan pasukan musyrikin. Saat itu beliau melihat seorang lelaki melarikan diri dengan membawa perisai. Maka beliau berteriak padanya, berikan perisaimu pada orang yang berperang. Orang itu kemudian melemparkan perisainya ke arahku dan langsung pergi. Kuambil perisai itu untuk melindungi Rasulullah. Pasukan yang menyerang kami hingga terpojok seperti ini adalah pasukan berkuda Quraisy. Andai mereka pasukan pejalan kaki seperti kami, tentu sudah kami serang mereka. Seorang penunggang kuda kemudian datang menghampiri lalu menyerangku. Aku melindungi diri dengan perisai. Setelah itu, ia tidak berbuat apa-apa lagi dan pergi. Aku kemudian menebas tungkai kaki kudanya hingga ia terjatuh dari atas kuda. Nabi lantas meneriakkan, wahai ibnu Ummu Umarah, bantu ibumu, bantu ibumu. Anakku kemudian membantuku menyerang penunggang kuda itu hingga aku berhasil membunuhnya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid, ia berkata, saat itu aku mendapat luka, darah tidak berhenti mengucur. Lalu Nabi berkata, perbanlah lukamu. Ibuku datang dengan membawa kain-kain perban di pinggang. Ia kemudian memorban lukaku sementara Nabi berdiri. Ibuku berkata, bangkitlah nak, serang musuh dengan pedangmu. Rasulullah kemudian mengatakan, siapa yang mampu beraksi sepertimu, wahai Ummu Umarah? Ummu Umarah menuturkan, mana lelaki yang menebas lengan anakku Rasulullah. Rasulullah kemudian memberitahuku, itu dia yang menebas lengan anakmu, wahai Ummu Umarah. Aku langsung menghadang lelaki itu lalu aku sabet kakinya dengan pedang hingga ia jatuh tersungkur di tanah. Nabi menoleh ke arahku dengan senyum mengembang dan menuturkan, kau telah menuntut balas padanya, wahai Ummu Umarah. Kami kemudian menghampiri lelaki musyrik itu. Kami terus menyabetkan pedang ke arahnya hingga tewas. Nabi kemudian mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemenangan kepadamu. Ummu Umarah pulang dari perang Uhud dengan membawa luka-luka yang ia dapatkan. Hanya berlalu 1 malam yang dilalui para mujahidin di rumah untuk mengobati luka. Pada pagi harinya, penyeru Rasulullah menyerukan seluruh pasukan menuju Hamraul Asad. Ummu Umarah kemudian mengencangkan baju namun tidak bisa ikut pergi bersama pasukan karena darah terus mengalir dari tubuhnya. 1 tahun penuh Ummu Umarah mengobati luka yang ia dapatkan dalam perang Uhud. Namun begitu, Ummu Umarah tetap meneruskan perjalanan jihad di jalan Allah. Kala Nabi bergerak untuk memerangi Bani Quraiza, Ummu Umarah turut serta dalam perang penuh berkah ini.
Ini menunjukkan bahwa luka yang ia dapatkan dalam perang Uhud sama sekali tidak melemahkan tekadnya, karena keimanan kepada Allah dalam dirinya lah yang menjadi sumber kekuatan. Pada tahun Hudaybiyah, Ummu Umarah pergi bersama Rasulullah. Rasulullah mengutus Utsman bin Affan sebagai duta kepada kaum Quraisy guna menegaskan bahwa beliau datang bukan untuk berperang tapi untuk menjalankan umrah. Kaum Quraisy menahan Utsman bin Affan cukup lama. Mungkin saja mereka hendak mengajaknya bermusyawarah untuk memecahkan masalah yang sangat rawan ini. Akhirnya, merebak isu di kalangan muslimin bahwa Utsman telah wafat. Saat isu ini terdengar Rasulullah, beliau kemudian mengajak para sahabat untuk melangsungkan Baitur Ridwan. Mereka semua berbaiat kepada beliau untuk mati. Dan Ummu Umarah termasuk di antara mereka yang berbaiat kepada Rasulullah untuk meraih ridho Allah dalam Baitur Ridwan. Saat Rasulullah bergerak menuju Hunain, Ummu Umarah juga ikut serta bersama beliau untuk meneruskan perjalanan jihad dan pengorbanan. Para pasukan garis depan terus melaju ke arah lembah. Mereka lengah dan tidak menyadari jebakan-jebakan yang sudah dipasang di lembah tersebut. Lembah ini curam. Para pasukan penunggang kuda turun ke lembah ini dengan deras, seakan mereka berjalan menuju jurang yang dalam. Saat pasukan memenuhi seluruh jalanan lembah ini, mereka langsung dikejutkan oleh hujan anak panah yang berjatuhan dari tempat-tempat persembunyian di atas mereka. Kegelapan fajar kala itu masih meninggalkan sisa di tengah suasana gelap, hingga pasukan baris depan panik oleh serangan mendadak ini. Mereka harus menghadapi kegelapan malam ditambah lagi buta medan perang. Satu-satunya jalan hanyalah mundur. Gelombang kepanikan menyebar ke seluruh pasukan muslimin, hingga barisan-barisan yang tersusun rapi itu kocar-kacir. Rasulullah bergabung ke pasukan sisi kanan. Beliau marah, para pasukan melarikan diri. Beliau meneriakkan, "Wahai semuanya, kemarilah. Aku Rasulullah, aku Muhammad bin Abdullah." Namun tak seorang pun merespon seruan Nabi ini. Unta-unta saling bertubrukan membawa lari para penunggangnya. Rasulullah memerintahkan paman beliau Abbas untuk menyerukan para sahabat. Abbas memang memiliki suara nyaring. Ibnu Abbas menuturkan, "Aku kemudian meneriakkan sekencang mungkin, 'Mana para ashabur samurah?' Para sahabat yang berbaiat di bawah pohon dalam Baitur Ridwan. Demi Allah, saat mendengar suaraku, kasih sayang mereka laksana kasih sayang sapi betina kepada anak-anaknya. Mereka menjawab, 'Iya, iya, kami penuhi panggilanmu.'" Kebenaran menuntun Abbas untuk memanggil para pemilik akidah dan pengorbanan di tengah peperangan. Atas sebab mereka, inilah seluruh misi meraih kesuksesan dan segala kesulitan dihilangkan. Sementara bui-bui dari kalangan awam yang rakus terhadap dunia dan yang berambisi mendapatkan rampasan-rampasan perang, mereka sama sekali tidak kokoh bertahan. Ummu Umarah kala itu bertahan. Ia bersama pasukan lain yang tetap kokoh bertahan di tengah situasi sulit. Hanya mereka yang punya akidah kokoh saja yang mampu bertahan. Bahkan Ummu Umarah mampu membunuh seorang penunggang kuda musyrik untuk menutup kisah perjalanan jihadnya bersama Rasulullah. Musailamah al-Kadzab datang bersama utusan Bani Hanafiyah menemui Rasulullah. Mereka meninggalkan Musailamah di tenda, kemudian menemui Rasulullah dan menyatakan diri masuk Islam. Saat mereka pulang ke Najd, Musailamah murtad dan mengaku sebagai seorang nabi yang diutus kepada Bani Hanafiyah. Ia diikuti kaumnya karena berbagai macam dorongan, di antara yang paling penting adalah motif fanatisme. Bahaya Musailamah semakin merebak dan ia menebarkan keonaran di muka bumi. Disinilah Asy-Syahid dan tangguh anak Ummu Umarah, Hubaib bin Zaid tampil. Ia salah satu lulusan madrasah nubuwah yang menonjol, yang disusui dengan iman, disapihi dengan ketakwaan, tumbuh dewasa di atas jihad. Ia mempelajari kebaikan dalam pengkuan sang ibu dan ikut hadir dalam perang Uhud bersama ibu. Hingga suatu saat ia dipilih Rasulullah untuk menyampaikan pesan kepada Musailamah al-Kadzab guna menghentikan kesesatan dan kebohongannya. Musailamah sama sekali tidak mempedulikan kehormatan para utusan. Ia bahkan menangkap dan mengikat utusan itu. Saat Musailamah bertanya kepadanya, "Apa kau bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah?" Hubaib menjawab, "Iya." Dan ketika Musailamah bertanya, "Apa kau bersaksi bahwa aku utusan Allah?" Hubaib menjawab, "Aku ini tuli, aku tidak mendengar." Hubaib menyampaikan kata-kata itu berulang kali hingga Musailamah memotong tubuhnya satu persatu. Ia pun mati syahid. Ruhnya naik ke harebaan sang pencipta dalam keadaan ridha, lagi diridhoi. Setelah Rasulullah meninggal dunia, sejumlah kabilah Arab murtad. Abu Bakar kemudian mengirim sejumlah pasukan untuk menumpas orang-orang murtad dan mengembalikan mereka ke pangkuan agama Allah. Ummu Umarah segera meminta izin kepada Abu Bakar untuk ikut bersama pasukan menuju Yamamah untuk meneruskan perjalanan jihad dan menuntut balas kematian anaknya Hubaib terhadap Musailamah al-Kadzab. Ummu Umarah melaju membela barisan-barisan pasukan untuk memerangi musuh-musuh Allah.
Saat itu usianya sudah lebih dari 60 tahun dan terus menebaskan pedang ke pasukan murtad. Allah pun membahagiakannya dengan terbunuhnya Musailamah dalam perang Yamamah. Tatkala Ummu Umarah melihat Musailamah terkapar, ia pun sujud syukur kepada Allah, melupakan semua luka di sekujur tubuhnya. Dalam peperangan ini Ummu Umarah mendapatkan 11 luka dan tangannya terpotong. Mujahidah yang menorehkan kata-kata cahaya di kening sejarah ini kemudian pulang. Setelah tiba di Madinah, Abu Bakar menemuinya, menanyakan dan memastikan kondisinya. Sebab ia menempati kedudukan tinggi di hati para sahabat Nabi dan ia tetap seperti itu hingga saat-saat terakhir usianya. Setelah melalui perjalanan, pengorbanan dan jihad di jalan Allah dan penuh berkah, akhirnya Ummu Umarah tidur di atas ranjang kematian untuk pergi meninggalkan dunia. Ia telah menorehkan sejarah mulia dan meraih ridho al-haq. Ruhnya pun naik ke haribaan Sang Pencipta. Semoga Allah berkenan memberikan umat ini wanita-wanita seperti Ummu Umarah agar umat dapat kembali mengangkat tinggi panji jihad. Semoga Allah meridhoinya, membuatnya senang dan menjadikan surga Firdaus sebagai tempat kembalinya. Allahu a'lam bissawab.